warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih itu TJBL, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita presentasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke subbab dari TJBL ini. Jadi nanti garis besarnya kita akan mempelajari mengenai pengenalan jaringan. Sebelum kita mengetahui teknologi jaringan itu sendiri, kita harus mengetahui apa itu jaringan dan bagaimana itu arsitektur jaringan, bagaimana konsep jaringan. Kemudian setelah kita mempelajari itu, maka kita akan lanjut ke topologi WAN itu sendiri itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih pemilihan topologi WAN. Tentunya juga ada jenis konektivitas jaringan WAN. Selanjutnya kita juga akan mempelajari komponen dalam jaringan itu apa saja. Setelah kita mengetahui komponennya, maka kita akan membentuk jaringan WAN sehingga akan ada troubleshooting WAN di dalamnya. Jadi ada permasalahan dari komponen jaringan WAN. Nah, di sini ada permasalahan jaringan dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan jaringan WAN itu sendiri. Selanjutnya adalah perbaikan setting WAN. Dan untuk nanti ada evaluasi juga pada akhir pembelajaran. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengenalan jaringan. Apa sih yang teman-teman tahu dari jaringan atau network itu? Jadi jaringan atau network adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dalam satu dan para penggunanya dapat berkomunikasi dan share resource satu sama lain. Jadi kayak ada dua komputer itu yang saling terhubung, itu adalah sebuah jaringan, akan membentuk sebuah jaringan. Nah, saat itu kita mengenal beberapa jenis jaringan yang pada umumnya, yaitu jaringan data dan jaringan internet. Jadi nih teman-teman, kalau jaringan itu adalah sebuah komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi atau share information. Ini ada dua komputer yang saling terhubung. Jadi ini merupakan jaringan yang paling sederhana antara dua komputer. Kalau ini adalah jaringan komputer yang sudah luas, jadi juga internet. Jadi di sini ada itu ada database besar, ada database, ada internet, ada banyak komputer dan isi yang saling terhubung. Nah, itu merupakan jaringan yang luas. Nah, yang umumnya jaringan data dan internet. Nah, dalam aspek jaringan itu kita kenal ada 3 aspek jaringan. Yang pertama adalah jaringan LAN. Apa sih jaringan LAN itu? Jaringan LAN ini merupakan jaringan yang beroperasi dalam jarak yang terbatas. Jadi kurang dari 10 km dan biasanya jaringan ini bersifat tertutup karena hanya digunakan oleh sekumpulan orang dan memberikan akses bandwidth yang tinggi dalam lingkup sekelompok yang menggunakannya. Alat yang biasanya digunakan adalah switch dan hub. Jadi aspek jaringan itu kan ada 3. Nah, yang pertama itu adalah LAN. Jadi LAN itu merupakan area yang jaraknya yang paling kecil, yang dimana biasa kita gunakan seperti pada lab komputer di sekolah kita tuh kan dihubungkan melalui switch dan hub. Itu merupakan jaringan LAN, yaitu arsitektur jaringan paling kecil. Selanjutnya ada WAN, yaitu area network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan LAN yang terpisah secara geografis. Biasanya digunakan juga untuk full time atau part time connectivity antar daerah dan juga untuk public service seperti email. Alat yang biasa digunakan jaringan ini adalah router. Jadi tadi kan jaringan LAN itu jaringan LAN yang paling kecil dan dihubungkan melalui switch dan hub. Sedangkan jaringan WAN ini lebih besar dari jaringan LAN dan dihubungkannya itu menggunakan router. Seperti yang kita lihat ya, seperti ada kantor cabang Bandung, ada kantor cabang Surabaya, Palembang, dan kantor cabang pusat itu dihubungkan melalui jaringan WAN atau area network.
Dan yang ketiga ini merupakan jaringan yang paling besar, yaitu jaringan ini atau metropolitan area network. Jadi jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis. Biasanya menghubungkan jaringan luar yang berpisah sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi dan share data, dan device alat yang digunakan adalah router dan modem. Jadi tadi yang kedua adalah LAN, terus yang menghubungkan antara LAN itu adalah WAN, dan terakhir adalah MAN yang menghubungkan antara WAN. Di sini dapat kita lihat metropolitan area network itu ada gabungan dari beberapa LAN yang saling terhubung menggunakan MAN, metropolitan area network. Ini jaringan yang paling luas di antara LAN dan WAN menggunakan router dan gateway. Kalau LAN menggunakan switch dan network, WAN itu menggunakan router, sedangkan MAN menggunakan router dan gateway. Next. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai arsitektur jaringan, selanjutnya kita mengetahui tentang konsep jaringan. Intinya di dalam konsep jaringan itu terdapat dua. Yang pertama ada protokol, aturan. Dalam sebuah jaringan itu perlu adanya aturan. Kemudian adanya arsitektur komunikasi komputer. Yang pertama itu adanya protokol. Protokol ini dibagi menjadi elemen-elemen kunci itu ada tiga. Yang pertama ada sintaks, semantik, dan timing. Sintaks itu format data. Inti dari sintaks itu adalah format data. Sedangkan semantik itu kontrol koordinasi, pengendalian kesalahan. Protokol ada tiga. Sintaks itu berkaitan dengan format data, semantik itu koordinasi dan pengendalian kesalahan, sedangkan timing adalah kesesuaian urutan dan kecepatan. Untuk arsitektur komputer itu sendiri ada dua, yaitu arsitektur berupa TCP atau IP, protokol pertama yang digunakan untuk menghubungkan internet, pengembangan standar menurut TCP menurut protokol dan menurut topologi jaringan yang nanti akan kita bahas. Jadi topologi WAN ini sebenarnya itu ada banyak ya. Jadi tapi pada kali ini kita lagi mempelajari ke tiga topologi saja, yaitu topologi ring, star, dan max. Ada topologi yang paling sederhana itu adalah topologi ring. Tapi pada kali ini kita mempelajari topologi ring yang yang pertama yaitu topologi ring. Yang topologi ini menghubungkan satu node ke node berikutnya dan yang terakhir terhubung ke node awal. Hal ini tentunya membentuk bentuk yang menyerupai lingkaran. Jadi intinya topologi ring ini itu kan lingkaran ya. Jadi kalau topologi ring berarti topologinya itu membentuk sesuatu lingkaran. Kemudian ada topologi star. Topologi ini menghubungkan semua kabel pada titik sentral terkonsentrasi. Jadi di tengah-tengahnya itu ada switch. Kira-kira itu. Kemudian ada topologi mesh. Jadi topologi mesh ini diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Oke, next kita bakal melihat nih. Ini merupakan teman-teman dari beberapa topologi topologi tambahan. Ini topologi bus yang dihubungkan oleh garis lurus. Ini topologi yang paling sederhana. Kemudian ada topologi ini yang membentuk suatu lingkaran. Ini merupakan topologi mesh. Ini topologi star yang pasti yang ditengahnya itu ada pusat yang satu switch yang menghubungkan semua komputer. Kemudian ada topologi tree, topologi pohon, dan topologi fully connected. Kita dapat lihat. Dan topologi LAN hampir mirip seperti itu, cuma ini slot hanya dari satu komputer saja. Nah, dalam pembahasan topologi, apa sih yang harus kita pertimbangkan? Apa sih yang harus kita topologi jaringan yang bisa kita pilih? Topologi jaringan yang kita butuhkan. Jadi dalam penggunaan topologi juga, selain dari pertimbangan topologi bentuk, topologi seperti apa yang kita butuhkan yang akan kita bangun. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan topologi adalah biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan organisasi? Atau dalam kata lain, sistem apa yang paling efisien yang kita butuhkan dalam kita membangun suatu
Misal kita ingin membangun suatu lab, maka sistem apa yang paling kita butuhkan buat lab tersebut biar lebih efisiensi dan bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian ada kecepatan, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi kayak kecepatan lab yang kecil dan yang lebih besar tentu akan berbeda. Kemudian ada lingkungannya, misal listrik adalah faktor lingkungan yang terpengaruh. Misal daerah tersebut adalah daerah yang jauh dari kata teknologi, maka dalam hal itu kita akan sulit dalam membangun teknologi. Kemudian ada ukuran atau skalabilitas, seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan tersebut memerlukan file server atau simak server khusus. Seperti sekolah, pasti dia membutuhkan satu file server, ataukah kalau misal kayak ini membutuhkan berapa server sih, ataukah satu server cukup atau enggak. Kemudian ada konektivitas, apakah pemakai lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi atau tidak. Itu sangat perlu dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi. Nah, jenis konektivitas jaringan yang pertama itu adalah line supply. Biasa disebut dengan koneksi point to point atau DC dedicated koneksi. Jadi line supply ini merupakan komunikasi LAN yang dibangun dari CPE melalui DCS switch menuju remote site CPE, memperbolehkan jaringan DTL untuk berkomunikasi kapan saja dengan tanpa prosedur settingan sebelum mentransmisikan data. Kalau line supply itu tanpa prosedur settingan sebelum mentransmisikan data. Kalau circuit switching itu menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi data digital dan suara, sedangkan paket switching hampir mirip dengan model circuit switching, tetapi kecepatannya dari bisa 56 kbps sampai 345 mbps. Nah, komponen dalam jaringan. Komponen itu seperti alat atau perangkat yang biasa kita gunakan dalam membentuk sebuah jaringan LAN. Apa sih perangkat yang kita butuhkan? Jadi biasanya dalam kita membentuk sebuah jaringan LAN, kita membutuhkan adanya router, switch, dan hook. Ini udah perangkat paling penting juga ya. Yang pertama ada router itu membagi jadi dua jaringan data. Nah, atau bisa juga kita sebut sebagai penyaring atau filter lalu lintas data. Jadi kita filter penyaringan ini dilakukan dengan routing protokol. Jadi nanti kalau ada beberapa sebuah jaringan melalui switch nanti dihubungin oleh router buat ke server. Kemudian ada switch. Jadi switch ini dikenal dengan istilah LAN switch atau perluasan. Jadi switch ini untuk perluasan, misal nih ada sebuah kelas, nanti melalui switch kemudian melalui router. Jadi switch ini untuk perluasan jaringan. Selanjutnya ada hook. Hook adalah suatu perangkat yang memiliki banyak ruang. Hook adalah menghubungkan beberapa net atau komputer sehingga akan mengisi jaringan dengan topologi sekarang. Jadi misal dalam suatu LAN itu ada beberapa port komputer. Nah, itu dihubungkan melalui hook. Nah, selanjutnya setelah dihubung melalui hook itu ada membentuk sebuah satu jaringan hook, kemudian dihubungkan oleh switch, selanjutnya dihubungkan oleh router. Nah, itu akan membentuk sebuah jaringan LAN. Perbedaannya di sini, ini kita bisa lihat ya gambar dari komponen tadi. Yang pertama TP-Link 840 itu router. Kemudian TP-Link 24 juga di Ethernet Unmanaged Switch itu switch, kemudian hook juga di 84 itu hook. Jadi hook ini pada fase layer pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini di physical layer, kemudian ini yang ini physical layer lapisan kedua, dan ini pada router di dalam jaringan. Jadi di sini hook antara hook dan switch intinya hook dan switch itu lebih canggih switch karena di sini cuma sebagai penghubung saja. Dalam switch ini sudah ada match base, jadi dapat menghubungkan
mengumpulkan dan mencari pengamatan lagi. Dan sedangkan pada deploy itu untuk memiliki jaringan atau kayak menghubungkan ke server dari perluasan dari switch ini. Nah, selain itu dalam komponen jaringan yang tadi kita bahas itu juga ada kabel. Nah, ini merupakan kabel UTP dan ini kabel DCT, DCT. Jadi kabel yang kita gunakan dalam WAN ada dua jenis. Yang tadi kabel UTP ada yang berbentuk shielded dan unshielded. Shielded adalah kabel memiliki seluruh pembungkus, sedangkan unshielded tidak memiliki pembungkus. Ini selanjutnya adalah DTE atau DCE. DTE data termination. Ini digunakan untuk menghubungkan RLT dengan router atau router dengan router. Ini untuk menghubungkan router dengan yang komponen tadi. Nih, ada beberapa komponen troubleshooting WAN nih, permasalahan jaringan dan cara mengatasi permasalahan jaringan. Dalam sebuah jaringan pasti ada permasalahan jaringan di dalamnya nih. Bagaimana sih cara kita mengatasinya? Jadi ada beberapa permasalahan jaringan. Yang pertama ada collision dan kedua ada fault line. Nah, kemudian ada serangan Trojan virus. Nah, collision ini data frame mereka bisa saling bertabrakan. Oh, biasanya dalam sebuah topologi itu kalau misal ada jaringan yang kayak berurutan datanya dalam satu jaringan itu, tentu itu akan ada data frame mereka yang saling bertabrakan karena di mana di sini semuanya saling bertukar data, tapi jalur yang mereka lewatin sama, maka di situ biasanya terjadi adanya collision. Nah, solusinya gimana nih? Nah, kita bisa mengganti semua dengan switch untuk meningkatkan kinerja dan performa jaringan dan kelamatan jaringan sehingga berkurang signifikan. Kita bisa mengganti semua hook. Misal ada permasalahan pada hooknya dengan switch. Oh, karena di mana yang tadi saya bilang kalau hook itu cuma meneruskan saja, sedangkan kalau switch itu bisa memilih kapan yang lebih dibutuhkan, lebih canggih dan juga bisa mengetahui match to base. Jadi kita bisa menggunakan switch hook diganti dengan switch collision. Both planet itu yaitu beban user yang sangat tinggi dalam mengakses jaringan menyebabkan both planet lebih jaringan yang malah pada keterlambatan jaringan. Jadi jaringannya itu menjadi lambat karena banyak banget user yang menggunakan. Seperti pada wifi, kita misalnya pada wifi itu kan kita menggunakan banyak yang menggunakan DMS di dalam sebuah rumah atau suatu kelas. Jadi akan ada terjadi keterlambatan jaringan. Jadi kita perlu mengidentifikasi aplikasi khusus yang dengan beban tinggi hanya dapat diakses oleh satu departemen saja. Letakkan satu pada switch yang sama dengan user yang mengaksesnya. Jadi kita hanya khusus pada user yang mengaksesnya agar tidak ada user luas yang bisa masuk juga untuk mengaksesnya, sehingga nanti proses jaringannya tidak terlalu banyak lagi. Atau kita juga bisa mengatur dengan cara berbagi waktu agar semua pengguna bisa menggunakan jaringan tanpa adanya keterlambatan jaringan. Selanjutnya ada serangan Trojan virus. Nah, kita menggunakan proteksi jaringan atau kayak antivirus sehingga untuk mencegah adanya serangan dari Trojan virus. Nah, dari tadi kan ada troubleshooting dan solusi dari jaringan. Nah, selanjutnya ada perbandingan setting ulang yang dimana di sini dalam membuat jalan pasti kita harus melakukan perbaikan. Nah, jika ada perbaikan ulang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengembalikan dulu konfigurasi ke kondisi default, kondisi vendor atau dengan istilah reset. Jadi kita reset terlebih dahulu. Faktornya. Tapi dalam ini kita sudah mendapatkan sebelum resetnya. Selanjutnya dengan setting ulang, kita reset dulu, lalu kita setting ulang bagian yang hanya mengalami kerusakan. Jangan setting ulang semuanya ya. Jadi selanjutnya setelah kita setting ulang, kita melakukan restore
Jadi sebelum diriset kita backup terlebih dahulu, terus kita sering ulang pada misalkan selanjutnya kita install terhadap sistem backup yang telah disimpan sebelumnya. Kita bandingin nih kesalahan kita itu apa di mana, kalau nanti backupnya itu bisa sebagai pandangan kita walaupun di dalamnya itu ada kerusakan, agar nanti kalau kedepannya ada kerusakan yang sama kita tahu di mana letak kesalahannya atau perbaikan yang harus kita lakukan. Next. Baik, misalnya evaluasi nih teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa membentuk menjadi 2 kelompok, bisa saling berdiskusi ya. Jadi yang pertama, untuk kelompoknya dibagi menjadi 2 orang, bisa persiapkan portofolio. Kalau tidak, kertas saja boleh. Jadi pertama, teman-teman bisa diskusikan ya 2 orang mengenai topologi apa sih yang sering digunakan dalam sebuah jaringan, apa sih alasannya. Baik, kita kasih waktu 20 menit deh buat berdiskusi itu. Nanti dua kelompok boleh maju ke depan untuk 2 kelompok boleh mendiskusikannya untuk maju ke depan. Apakah 2 kelompok ini akan jauh sama atau berbeda, dan nanti kita bakal diskusiin teman-teman. Baik, sebagai tambahan, nanti ada penjelasan topologi yang sinkronan segmen dan apa alasannya beserta gambar topologinya teman-teman. Jadi teman-teman silakan berdiskusi dengan kelompoknya yang berjumlah 2 orang tadi untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Baik, sepertinya teman-teman udah pada selesai nih. Jadi teman-teman bisa buat maju berdiskusi mengenai presentasikan evaluasi 1 dan 2. Terima kasih buat 2 kelompok tadi yang sudah presentasikan dan sudah menjawab nih evaluasi untuk topologi yang sering kita gunakan dan beserta gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan apa yang disebut di topologi tersebut dan bagaimana solusinya bakal teman-teman diskusiin. Lalu teman-teman bisa tentukan ya pada Google Classroom sesuai dengan waktu pembelajaran nanti lagi. Dengan pertanyaan yang tadi, teman-teman bisa tuliskan pada portofolio dan nanti bisa disubmit. Nanti masukkan ke Google Class yang telah kita punya, yang telah kita buat. Baik, untuk nanti mungkin misal kurang jelas dari pertanyaan dan tugas tadi dan bagaimana tata cara pengerjaannya, terus PPT tadi bakalan saya masukkan ke Google Classroom dan teman-teman bisa mendownloadnya dan bisa mengerjakan tugas evaluasi tadi. Sepertinya pembelajaran kita hanya sampai cukup di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.